Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pionir dimanapun Anda berada, salam berkah barokah. Oke teman-teman, kali ini saya mau uh, berbagi ya. Ini hitung-hitungan waktu kita menjadi seorang validator ya. Nah, jadi di sini diterangkan pada gambar ini ya teman-teman ya. Jadi berapa kita mendapatkan hasil ya dari memvalidasi satu orang ya, waktu KYC itu ya. Jadi orang kan sudah melakukan KYC, kemudian kita sebagai seorang validasi ya, jadi memvalidasi kepada orang yang sudah melakukan KYC untuk menentukan kelulusannya ya, atau lulus atau tidak ya, sesuai dengan apa yang dia kirim ya waktu KYC-nya itu. Kalau seandainya KYC-nya itu mencocokkan antara gambar yang satu di ID KTP ya, kemudian yang di kedua yang di selfie, nah itu kalau nggak cocok kan berarti itu nggak lulus ya. Nah jadi kita kembali ya mau menghitung-hitung ya. Di sini ada sebuah gambar atau diagramnya teman-teman. Berapa banyak pi yang Anda peroleh dengan satu validasi KYC yang berhasil. Nah ini teman-teman ya. Nah kita perbesar lagi ya. Waktu seorang pionir waktu melakukan KYC itu kan kemarin ya, yang terakhir waktu selfie terakhir ya, itu yang seperti permuk gitu ya teman-teman ya, yang toleh kanan toleh kiri kemudian dongak atau nunduk itu kan kemarin sudah selesai hijau centang ya, kemudian kita kirim kan itu. Nah itu kan kita bayar 1 pi ya teman-teman. Jadi rinciannya di sini dari 1 pi ini untuk seorang validasi berapa atau dapat berapa ya, hasil kita memvalidasi satu orang pionir ya. Nah di sini dibagi ya teman-teman, 1 pi kemudian dibagi atau nah ini untuk 20% ya masuk ke tim Pikor. Nah, jadi 0,2 pi. Nah, kemudian sisa 80% ya teman-teman itu didistribusikan ke validator KYC. Jadi untuk validator itu 0,8 pi ya. Jadi untuk tim Pikor itu 0,2 pi. Nah ini dari 0,8 pi masih ada kita bagi ya teman-teman ya. Karena pionir yang diverifikasi itu oleh 15 validator KYC yang berbeda. Jadi untuk memvalidasi satu orang tuh enggak satu orang ya. Maksudnya begini, ada apa? Ada satu orang melakukan KYC. Nah itu yang menentukan kelulusannya bukan satu orang validasi atau satu orang validator, tapi 15 seorang validator. Nah jadi dari 80% ini kita bagi lagi ya, atau 0,8 pi ini kita bagi orang 15. Nah di sini teman-teman hasil dari satu orang ya, dari 15 tadi ya, 0,8 itu bagi 15 berarti hasilnya untuk satu orang itu atau satu orang validasi itu 0,053 pi. Nah ini lumayan ya teman-teman ya. Makanya teman-teman ya, saya jelaskan di sini supaya teman-teman ada semangat ya juga untuk melakukan validasi. Kan itu sangat dimohonkan ya untuk membantu teman-teman kita yang belum lulus KYC ya teman-teman ya. Nah, dari kita sebagai validasi itu membantu ya. Itu kan kita lakukan kalau waktu KYC itu kan pakai apa itu namanya, AI ya, atau oleh apa itu, AI atau kecerdasan buatan. Nah, itu yang melakukan kan. Jadi satu yaitu seorang validasi, yaitu yang
ya berbentuk kayak kita manusia. Nah itu yang apa, yang satu, yang nomor satu. Kemudian yang dari apa, dari sistem, itu yang dilakukan oleh AI atau kecerdasan buatan. Jadi dua ini yang menentukan apa, KYC seorang pionir lulus atau tidaknya. Kalau yang akhir-akhir ini ya teman-teman kan itu sudah memakai AI atau kecerdasan buatan. Nah itu biasanya nggak lama ya teman-teman dalam menyelesaikan KYC. Setelah menyelesaikan KYC, kita klik kirim kan biasanya itu tunggu 15 menit atau 30 menit itu biasanya. Kalau memang itu apa, cocok, artinya nggak palsu, berarti itu bisa langsung lulus ya teman-teman ya. Nah itu kalau yang sekarang ya. Kalau dulu kan selfie ya, makanya itu kita yang diminta untuk menjadi validator. Nah ini teman-teman ya, jadi untuk hasilnya ya lumayan ya teman-teman ya. Untuk memvalidasi satu orang itu kita dapat 0,053 pi. Nah itu. Nah, jadi dari apa, 1 pi kemudian dibagi dua ya. Jadi 0,2 pi itu untuk tim pikor, kemudian 80% itu diberikan kepada validator. Nah, untuk menyelesaikan satu KYC atau memvalidasi satu KYC itu ditentukan oleh 15 validasi. Makanya 0,8 dibagi 15 lagi hasilnya yaitu 0,053 P. Nah, ini teman-teman ada juga ya, ini saya akan melengkapi ya dengan apa, cuitan ya, untuk menyamakan apa dari gambar ini ya teman-teman ya. Ya, kita langsung menuju ke cuitan itu yang akan saya bacakan ya. Nah ini teman-teman ya, ini menggambarkan yang tadi ya, dari gambar ini ya tadi, yang tadi ya, yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi gambar ini menggambarkan berapa banyak mata uang kripto Pi yang dapat Anda peroleh dari satu validasi KYC ya, atau Know Your Customer ya, yang berhasil di jaringan Pi. Jadi keterangannya ya, 1 pi, seorang pionir atau pengguna membayar 1 koin Pi untuk verifikasi KYC. Nah itu kan kita kan bayar ya dulu ya setelah kita menyelesaikan KYC kemarin ya. Setelah dapat undangan kita melakukan ya, kemudian kita kirim itu kita bayar 1 Pi ya. Kemudian 0,2 Pi atau 20% dari biaya diberikan kepada tim inti Pi. Kemudian 0,8 Pi atau 80% dari biaya didistribusikan ke validator KYC ya tadi ya teman-teman ya. Kemudian pionir diverifikasi oleh 15 validator KYC yang berbeda. Nah, kemudian ini 0,053 pi, nah itu hadiah yang diterima oleh validator individu untuk satu validasi KYC yang berhasil. Nah ini teman-teman ya. Jadi keterangannya sini ya sangat jelas ya teman-teman ya, bahwa kita melakukan validasi itu mendapatkan sebuah reward atau hadiah ya teman-teman ya. Hadiahnya yaitu 0,053 Pi. Nah itu kalau kita dapat 10 ya kita kalikan, kalau dapat 100 ya kalikan 100, 0,053 Pi ini. Kalau dapat 1000 atau lebih ya kita kalikan berapa itu hasilnya. Nah itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.